Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum hudaya fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam forum ini, pembelajaran berbasis digital yang disampaikan via video pembelajaran. Yang kedua, marilah kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya salah satu daulah dalam Islam, yaitu Daulah Ayyubiyah. Kita akan membahas bagaimana transformasi kekuasaan dari Daulah Fatimiyah menuju kejayaan Sunni di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Pertama, yaitu tentang latar belakang pendirian. Daulah ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 di Mesir. Nama dinasti ini dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Ayyub bin Shazi. Jadi pada tahun 1171 di Mesir, seorang tokoh yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan sebuah daulah yang bernama Ayyubiyah yang dinisbatkan berasal dari kakek beliau yang bernama Ayyub bin Shazi. Isi utama dari adanya dinasti atau daulah ini adalah memperkuat paham Sunni yang berada di Mesir, yang mana sebelumnya di Mesir juga ada daulah yang bernama Daulah Fatimiyah, tetapi menganut teologi atau faham Syiah. Ini salah satu motivasi yang mendorong Salahuddin Al-Ayyubi untuk mendirikan Daulah Ayyubiyah. Faktor pendukungnya apa saja? Yang pertama adalah Daulah Abbasiyah yang melemah karena konflik internal dan ketergantungan pada tentara non-Arab atau mawali, tentara bayaran. Yang mana dengan adanya konflik tadi dan ketergantungan terhadap bangsa luar dari bangsa Arab, itu membuat Abbasiyah ini semakin goyang, semakin tidak kuat terhadap pendiriannya, sehingga banyak sekali daulah-daulah kecil atau dinasti-dinasti bagian yang memisahkan diri dari Abbasiyah. Yang kedua yaitu Daulah Fatimiyah yang berpusat di Kairo mengalami kemunduran di bawah Khalifah Al-Adil Billah. Kenapa? Karena terjadi serangan tentara salib pada saat itu dan terjadi bencana kelaparan. Jadi dua hal faktor pendukung kenapa Daulah Ayyubiyah itu bisa muncul. Yang pertama, lemahnya Daulah Abbasiyah, dan yang kedua, Daulah Fatimiyah yang mengalami kemunduran dikarenakan serangan tentara salib dan bencana kelaparan.
Apa yang terjadi dalam faktor internal kemunduran Abbasiyah? Yang pertama, ada konflik internal. Apa yang direbutkan, apa yang dikonflikkan, yaitu kursi kekuasaan. Ya. Yang kedua, terjadi pemberontakan karena Abbasiyah terlalu percaya dan terlalu bergantung kepada tentara non-Arab atau yang bernama tentara Mawali. Dan yang ketiga, disintegrasi. Dari dua hal tadi, maka muncullah disintegrasi yang mana negara-negara kecil atau daulah-daulah kecil itu memisahkan diri dari daulah Abbasiyah. Intervensi dari Suriah. Ya, jadi Gubernur Suriah Nuruddin Zanki mengutus dua tokoh kunci ke Mesir untuk menghadapi ancaman tentara salib. Yang pertama bernama Asaduddin Syirkuh, panglima perang utama. Yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Jadi statusnya mereka di sini adalah masih sebagai tentara dari Daulah Fatimiyah. Ya. Daulah Fatimiyah mendapatkan serangan dari tentara salib. Maka dari itu Gubernur Suriah Nuruddin Zanki memberikan bantuan kepada Daulah Fatimiyah untuk menghadapi tentara salib. Nah, misi ini menjadi titik penting dalam sejarah politik Mesir di abad ke-12. Kemudian kenaikan Salahuddin Al-Ayyubi dari seorang panglima menjadi pemimpin tertinggi di Mesir. Apa jabatannya? Jabatannya adalah wazir. Ya. Wazir itu setara dengan gubernur. Ya. Di bawahnya Perdana Menteri. Perdana Menterinya siapa? Asaduddin Syirkuh. Nah, ini peta konsep atau roadmap runtuhnya Daulah Fatimiyah di abad ke-270. Ya, setelah 270 tahun dinasti Syiah berada di Mesir. Mulai dari meninggalnya Khalifah Al-Adid, kosongnya kepemimpinan, lalu naiknya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, jadi Asaduddin Syirkuh tadi masih menjabat wazir, masih menjabat Perdana Menteri, dan Salahuddin menjabat sebagai wazir. Seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa di tahun 1171 itu Daulah Ayyubiyah sebenarnya sudah ada. Tetapi mereka baru memproklamirkan kedaulatannya, baru menyampaikan atau baru meresmikan Daulah Ayyubiyah di tahun 1174 Masehi. Barangkali diambil setelah melepaskan diri atau keluar dari otoritas Damaskus dan mengukuhkan posisi Ayyubiyah sebagai kekuatan mandiri. Restorasi paham Sunni. Ya, jadi ada tiga hal: pendidikan, institusi, dan stabilitas yang direstorasi di paham Syiah sebelumnya menjadi paham Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulai dari pendidikan, ya, yang kita ketahui bahwa di Mesir ada salah satu universitas terbesar dunia, bahkan tertua di dunia, yang bernama Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, sebelum Daulah Ayyubiyah merebut kekuasaan, yang diajarkan di sana adalah paham-paham tentang Syiah. Ya. Dan juga institusi, mengganti hakim-hakim Syiah dengan ulama Sunni yang kompeten. Dan
dan stabilitas, menciptakan sosial harmoni yang melalui keseragaman dalam paham keagamaan. Dan pada akhirnya, warisan Ayyubiyah adalah Daulah Ayyubiyah menyatukan Mesir dan Suriah, menciptakan benteng pertahanan yang kuat melawan tentara salib, dan mengembalikan kejayaan intelektual Islam. Ya, mungkin cukup sekian, anak-anak sekalian. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan semoga menjadi bahan referensi belajar secara bersama. Sekian dari Ustaz, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.